Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, bahkan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar firman Allah yang akan saya bawakan tentang menerima pertolongan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pertolongan, maka setiap manusia adalah hidup sosial, dan setiap manusia pasti membutuhkan namanya pertolongan. Apa arti pertolongan? Pertolongan artinya adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Pertolongan juga bisa berarti bantuan. Ayat firman Tuhan mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia penuh dengan banyak masalah. Sekali lagi, hidup manusia penuh dengan banyak masalah. Masalah bisa datang silih berganti. Masalah datang tanpa memandang status sosial saudara. Persoalan tidak datang karena melihat dia kaya, dia melihat dia miskin, tidak. Setiap masalah itu pasti datang. Bahaya juga demikian akan datang kepada setiap kita manusia. Hari-hari ini Indonesia 1 tahun lamanya sudah mengalami yang namanya COVID-19. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan segala-galanya ditemui oleh setiap manusia. Oleh karena itu banyak sekali manusia, orang-orang Kristen yang senantiasa mencari pertolongan, mencari perlindungan menurut mereka sendiri. Banyak orang Kristen, banyak manusia berusaha agar hidup mereka selalu aman, selalu damai, dan terlepas dari segala masalah. Itu nggak mungkin. Di zaman sekarang banyak sekali tawaran-tawaran. Contoh, ketika saudara butuh uang, ada banyak di HP saudara tawaran dengan KTA, kredit tanpa ampunan. Di dalam keadaan terjepit, kita kadang-kadang menerima tawaran itu, padahal itu sangat membahayakan dalam hidup kita. Satu hal yang diminta oleh Tuhan kepada orang Kristen adalah jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita menghalalkan. Sekali lagi, jangan sampai masalah, persoalan yang kita hadapi menurut Tuhan, jangan sampai kita menghalalkan segala cara agar kita bisa mendapat pertolongan dan kita terlepas dari masalah. Sebagai anak Tuhan, kita mau belajar kepada firman Tuhan.
Manusia berusaha mendapatkan pertolongan, tetapi tanpa sadar bahwa usaha kita kadang-kadang gagal. Tetapi hari ini kita belajar bahwa pertolongan yang saudara butuhkan datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Alkitab sudah memberikan nasihat kepada kita, terkutuklah. Jadi kita berpikir, seorang itu banyak duit, seorang itu bisa menolong, kita andalkan orang itu. Tetapi pada kenyataannya andalan kita semuanya gagal. Dan Alkitab katakan terkutuk. Artinya gak akan dapat jalan pertolongan, gak dapat pelepasan. Firman Tuhan mengajarkan barang siapa dan mengandalkan Tuhan untuk menerima pertolongan Tuhan, bukanlah satu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Bergantung dan mengandalkan Tuhan untuk menerima pertolongan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Bukanlah sesuatu yang gampang seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Tetapi satu hal di dalam menunggu, menanti dan berharap kepada Tuhan, kita harus bertahan dan kita harus beriman kepada Tuhan. Untuk menerima pertolongan Tuhan yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak akan menerima apa-apa. Kita banyak terpengaruh oleh keadaan dunia. Kita terpengaruh oleh rayuan-rayuan dunia. Udah, gak usah ke gereja, ke sana aja. Gak usah begini begitu, ke sana aja. Di sana ada orang pintar, di sana ada dukun, di sana ada paranormal, di sana ada orang hebat. Tidak. Tetapi memerlukan iman dan memerlukan kesabaran untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima, kita memperoleh pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan? Kita akan lihat 3 hal. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, marilah. Saya percaya setiap manusia punya beban, punya persoalan yang berat, punya kesulitan dalam ekonomi, dalam hidup rumah tangga, apapun, apalagi hari-hari ini. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, mari come to Yesus, datang kepada Yesus. Jangan cari pertolongan manusia karena terkutuk. Kita tidak dapatkan apa-apa kalau kita mengandalkan manusia. Contoh, seorang anak ketika dia pulang dari sekolah, dia mulai bikin PR. Dalam pelajarannya, anak itu menghadapi kesulitan. Dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Apa yang dibuat oleh anak itu? Anak itu tidak akan datang kepada tetangga sebelah. Anak itu tidak datang kepada orang lain dan berteriak-teriak, tolong saya, tidak. Tetapi ketika anak itu menghadapi persoalan,
maka langkah pertama dia datang kepada orang tuanya. Dia akan bertanya bagaimana menyelesaikan masalahnya, bagaimana menyelesaikan PR-nya. Dia tidak mengandalkan orang lain, tetapi orang tuanya bodoh, orang tuanya pun, anak itu pasti akan datang dan bertanya kepada orang tuanya. Kalau kita sakit misalnya, dan kita sudah berusaha, maka untuk kita mendapatkan kesembuhan, maka kita akan datang mencari pertolongan kepada orang, kepada ahlinya, yaitu dokter. Kalau kita sakit, kita tidak pergi kemana-mana, kita datang ke rumah sakit, kita pergi ke dokter, dan kita menemui dengan ahlinya. Apabila saat ini saudara dan saya sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan yang begitu berat, kita sudah berusaha, kita sudah mencari jalan, tetapi masalah persoalan itu masih begitu berat, belum bisa lepas. Kita sudah berusaha untuk melepaskan dari persoalan, dari masalah, tetapi belum mengalami kelepasan. Saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini adalah ajakan, ini adalah himbauan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, bukan kepada orang yang tidak percaya, tetapi justru kepada saudara dan saya. Apabila saudara dan saya menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, mari kita meresponi suara Tuhan, kita meresponi ajakan Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Mengapa kita tidak mencari pertolongan dukun, orang-orang pintar, tapi kita harus datang kepada Tuhan? Yang pertama, Alkitab katanya adanya pertolongan dari Tuhan, adanya pertolongan daripada Tuhan. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Nats kita tadi berkata, pertolongan kita datang dari Tuhan. Pertolongan kita bukan datang dari orang pintar, orang-orang kaya, dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada orang yang dikenal, kalau kita datang kepada orang kaya, kalau kita datang kepada anak kita yang diberkati, yang punya duit banyak, saudara datang kepada mereka dan saudara mengumpulkan persoalan saudara kepada mereka. Kadang-kadang kita dapat menerima pertolongan, tetapi kadang-kadang dia berkata, maaf Pak, saya lagi gak punya uang, saya lagi repot, saya lagi begini dan begitu. Belum ada kepastian kalau kita datang kepada orang yang berkaya. Kalau belum ada kepastian kalau kita datang kepada orang yang berkuasa. Tetapi ada kepastian di dalam Yesus kalau saudara dan saya beriman dan sabar datang kepada Tuhan, pasti ada pertolongan. Pasti Tuhan tidak berkata, pergi, aku sibuk. Pasti Tuhan tidak akan menolak saudara, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, adanya jawaban yang pasti daripada Tuhan. Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dampak yang pertama kalau kita datang, Tuhan pasti menolong.
Dampak yang kedua kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong saudara dan saya. Pasti Tuhan menjawab. Gak mungkin tangannya, telinganya tuli, gak mungkin telinganya gak mendengar. Tapi justru kadang-kadang ada dosa, ada hambatan dalam hidup kita, sehingga Tuhan tidak menjawab. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hei kamu yang berletih sudah berbeban berat. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, pasti ada jawaban daripada Tuhan. Mazmur pasal 391 ayat 3 dan 10 itu berbicara jangan takut. Mazmur 91 ayat 3 dan 10 mengatakan bahwa jawaban Tuhan akan kita terima, yaitu Tuhan akan melindungi kita dari segala pandemi, dari segala masalah, dari segala COVID-19, karena dikatakan jangan takut. Kita akan lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Bangsa Israel kekurangan hal yang penting, yaitu mereka kekurangan air. Karena mereka sudah sampai di satu tempat, dan ketika mereka sudah dalam perjalanan kehausan, ketika mereka kehilangan air dan tidak mengalami apa-apa dalam perjalanan, kekurangan air, kehausan, maka bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Bangsa Israel mulai marah-marah kepada Musa. Dan satu hal, Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, ambil kayu, lemparkan sepotong kayu ke air yang pahit, maka air itu menjadi manis. Bangsa Israel menghadapi kesusahan karena air adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Air adalah sesuatu hal yang sangat berguna. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, dan Musa datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan pertolongan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Air yang pahit dirubah menjadi air yang manis. Secara logika, nggak mungkin kayu bisa membuat air yang pahit menjadi air yang manis. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kekurangan air yang sangat penting dalam hidup kita. Kita sedang mengalami kekurangan ekonomi. Kita sedang mengalami kehilangan pekerjaan. Kita sedang membutuhkan uang. Kita sedang membutuhkan sesuatu. Janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita sedang mengalami air yang pahit dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Yang kedua contoh adalah Yairus dalam Markus pasal 5 ayat 22. Berkata, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yairus adalah seorang pelayan Tuhan. Dia seorang kepala gereja tempat rumah ibadah. Dia boleh dikatakan sebagai pengerja Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah bahwa anaknya perempuan sedang sakit parah mau mati.
Yairus menghadapi persoalan karena anak yang dikasihnya mau mati. Satu hal kita belajar, Yairus walaupun dia menjadi kepala rumah ibadat, pejabat gereja, dia tidak minta tolong kepada jemaat. Dia tidak minta tolong kepada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang lain, tidak. Tetapi Yairus datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berkata, anakmu sudah sembuh. Saudara dikasih Tuhan, masalah yang berat sekalipun yang sedang melanda kita, mari jangan meninggalkan Tuhan, tetapi datang dengan merendahkan hati, dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan memohon, menceritakan segala masalah kita, menceritakan segala persoalan kita. Pasti ada pertolongan dari Tuhan, pasti ada jawaban dari Tuhan. Jangan takut masalah yang berat apapun, jangan takut, karena pasti ada jawaban. Yang ketiga, contoh perjamuan di Kana. Ketika pesta sedang berlangsung, mereka kekurangan air anggur. Maria yang ada di rumah pesta itu, dia tidak mencari pertolongan kepada orang lain, tetapi dia datang kepada Yesus yang ada di dalam pesta tersebut. Dia menceritakan persoalannya karena tuan rumah akan dibuat malu karena mereka akan kehabisan air anggur. Padahal air anggur pada saat itu adalah sangat penting di dalam sebuah pesta. Maria datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, apa urusanku? Tuhan tidak langsung menolong mereka, tetapi Tuhan memerintahkan kepada hamba-hambanya, sediakan tempayan, dan sudah ada tempayan 6, masukkan air sumur menjadi air ke dalam tempayan, dan terjadilah mujizat. Mujizat Allah, pertolongan Allah. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi, saudara sudah kehabisan air anggur, saudara sudah kehilangan sukacita, saudara sudah kehilangan sesuatu, hati kita cemberut, hati kita tidak menyenangkan Tuhan karena masalah yang begitu berat, karena kita kehilangan sukacita, air anggur dalam hidup kita. Mari kita mendatang kepada Yesus. Mari kita mendatang kepada Dia, ceritakan masalah kita. Pasti Tuhan akan merubah air sumur menjadi air anggur. Kita akan mendapatkan perubahan dari kesusahan menjadi hati yang bersukacita karena datang pertolongan dari Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam keadaan apapun juga kita punya keberanian mau datang kepada Tuhan. Jangan kita punya keberanian datang kepada orang yang berkuasa, orang yang punya uang, orang yang kaya. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, marilah kita punya keberanian untuk bukan melawan, tapi kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa? Menerima pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, ada sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Memiliki sifat rendah hati. Memiliki sifat rendah hati. Matius pasal yang Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 8 berkata, hei manusia,
telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Apakah Allah nggak bisa menjawab kita? Bisa langsung menjawab kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan inginkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat hidup kita. Dan untuk menerima pertolongan dari Tuhan, maka yang harus ada dan kita miliki adalah sifat rendah hati. Apa sih rendah hati? Rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan atau kemampuan diri dan ketidakmampuan diri kita sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kita tak punya apa-apa, kita tak bisa berbuat apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, untuk mengalami pertolongan Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan, sifat ini harus kita miliki. Sifat ini harus ada di dalam hidup kita. Karena rendah hati adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus rendah hati, saudara dan saya juga harus punya sikap, harus punya sifat yang harus kita miliki, terutama sebagai orang percaya. Jangan kita merasa hebat, karena itulah sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 29 berkata, Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan berkata, "Pikul kuk yang kupasang dan belajar padaku." Karena Tuhan adalah lemah lembut, Tuhan Yesus adalah rendah hati. Jadi rendah hati adalah sifat daripada Tuhan Yesus. Contoh, kalau saudara mempunyai kebutuhan dan mengharapkan suatu pertolongan, lalu saudara datang pada orang yang berkuasa, misalnya presiden atau orang kaya. Kita dibolehkan datang, tetapi ketika kita datang kepada orang yang berkuasa atau orang kaya, kita datang dengan bentak-bentak. Kita datang dengan bohong. Kita datang dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, kita merasa diri kita sombong. Lalu kita datang kepada orang yang kita bentak-bentak, kita ngomong keras-keras. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Saudara tidak akan mendapatkan pertolongan dan saudara akan diusir dari mereka. Demikian dengan Tuhan. Masalah persoalan yang kita hadapi, kita harus datang dengan rendah hati. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi itu kita perlu datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kita harus melakukan apa yang baik. Dan rendah hati itu yang diminta oleh Tuhan. Mika tadi berkata, apa yang diminta oleh Tuhan? Yaitu rendah hati. Sulit. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang terkenal, tapi sulit untuk mendapatkan orang-orang yang rendah. Kalau kita yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun juga, kita harus punya sifat rendah hati. Kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Masalah ekonomi, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tidak mungkin menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan rendah hati kita datang. Kita menceritakan persoalan yang kita hadapi. Kita menceritakan masalah yang kita hadapi. Di dalam Alkitab kita membaca satu contoh. Bila pun kita perlu sadar bahwa Allah itu melawan orang sombong, dan Tuhan tidak akan memberikan pertolongan. Kalau kita tidak punya sifat rendah hati, Allah akan jauh. Allah tidak akan melihat saudara. Karena kesombongan, ketidakrendah hati di hadapan Tuhan merupakan satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dalam Alkitab kita membaca menceritakan tentang seorang yang bernama Saul. Ketika dia disuruh berperang melawan bangsa Amalek, Allah berkata, semua binatang kamu bunuh, termasuk Raja Agag kamu bunuh. Saul menurut, berperang, memperoleh kemenangan. Pada waktu dia memperoleh kemenangan, timbul kesombongan. Itu kan karena gara-gara aku. Dan akhirnya dia mengangkat Raja Agag. Allah berkata, binasakan, bunuh Raja Agag. Tapi tidak diapa-apakan oleh Saul. Sehingga Samuel datang menegur Saul. Mulai hari ini Allah tidak akan membuat kamu menjadi raja. Akhirnya Saul karena ketidakrendahan hati di hadapan Tuhan. Ciri orang yang tidak rendah hati, orang yang tidak memiliki rendah hati, dia akan melawan Tuhan. Dia akan merasa bahwa dirinya hebat. Dia akan merasa bahwa dirinya adalah luar biasa. Oleh sebab itu, saudara berdoa, saudara datang, saudara tidak akan menerima pertolongan karena tidak ada rendah hati. Hizkia, di dalam Alkitab dikatakan, Hizkia dikatakan Tuhan, engkau akan mati, engkau akan binasa. Tuhan tidak akan memperpanjang umurmu. Tapi apa yang dibuat oleh Hizkia? Hizkia berbeda dengan Saul. Ketika dia mendapatkan berita tersebut, Hizkia datang kepada Tuhan. Sambil menangis dia berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku adalah pelayan Tuhan. Aku sudah berbuat apa-apa buat Tuhan. Aku sudah melakukan apa-apa buat Tuhan. Hizkia tidak merasa dirinya hebat sebagai raja. Tapi ketika Tuhan mau kata, aku akan ambil nyawamu, Hizkia datang dengan menangis. Dan ketika Hizkia datang menangis, Allah melihat kerendahan hati Hizkia. Dan akhirnya Allah berkata, aku akan memperpanjang umurmu. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Hizkia diperpanjang umurnya dan hidup dengan umur yang cukup panjang. Mungkin orang berkata kamu akan mati, kamu akan mengalami kecelakaan. Jangan takut, kita datang kepada Tuhan, kita ceritakan persoalan kita. Kita berkata, Tuhan, aku adalah anak Tuhan, aku adalah pelayan Tuhan, aku adalah jemaat Tuhan, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Dengan segala rendah hati kita datang kepada Tuhan. Yakin ada pertolongan, ada jawaban. Yang ketiga adalah tentang janda dengan minyak yang sedikit. Ketika dia punya persoalan hutang ditagih, dia datang kepada Nabi Elisa. Dan ketika dia datang, dia menceritakan segala persoalan, suamiku adalah pelayan Tuhan, namun saya pelayan Tuhan berhutang.
Sehingga tukang tagih datang, debt collector datang. Perempuan kelabakan, dia nggak tahu harus bagaimana. Dia datang ke seorang nabi, dia ceritakan, dan ketika dia ceritakan, Nabi Yesus berkata, apa yang kamu punya? Aku hanya punya minyak sedikit. Dan Nabi itu berkata, pergi pinjam botol-botol, pinjam tempayan. Akhirnya mereka sudah taat. Dan dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan. Dia kunci kamarnya dan dia berdoa. Dan akhirnya minyak yang sedikit ketika dituangkan ke botol-botol, ke tempayan, mendatangkan mujizat yang besar, mendatangkan mujizat yang luar biasa daripada minyak itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki sifat rendah hati. Amsal 22 ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang rendah hati. Tetapi Allah akan melawan orang-orang yang sombong. Allah akan membenci kepada orang-orang yang tinggi hati. Sebab itu mari kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku ini adalah anak-Mu. Tuhan tahu masalahku, Tuhan tahu persoalanku, Tuhan tahu sakit penyakitku. Datang kepada Dia sampai menangis, datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Pasti ada jawaban, pasti ada sesuatu yang tidak mungkin tidak akan kita terima. Yang ketiga, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan akan memberikan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah langsung dijawab. Seperti saudara makan cabai, langsung saudara akan rasa kepedesan. Yang kedua, ada jawaban Tuhan berkata tidak dijawab oleh Tuhan. Kita sudah minta, kita sudah berseru, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Karena sesuatu yang tidak beres. Tangan Tuhan tidaklah kurang singkat menolong kepada saudara, telinganya tidak tertutup mendengar doa saudara, karena ada penghalang. Itulah yang membuat doa kita tidak dijawab dan kita tidak menerima pertolongan. Yang ketiga, tunggu. Yang ketiga, tunggu pertolongan Tuhan. Setiap manusia termasuk orang percaya, termasuk saudara dan saya, di dalam menanti atau menginginkan setiap permohonan kita yang kita minta, menginginkan jawaban pertolongan yang cepat. Tuhan, aku sudah minta, pokoknya bagaimanapun juga Tuhan, aku mau dapat, aku menerima. Tuhan, aku sakit, aku minta sembuh. Kita emosi sama Tuhan, kita emosi sama Tuhan. Tetapi di dalam menanti jawaban Tuhan di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan dari Tuhan tidak bisa kita paksakan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, atau
kita tidak bisa menekan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menjawab permohonan kita. Tetapi segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu hal yang kita perlu adalah kita harus punya iman. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan kepada kita tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pertolongan kita adalah tepat pada waktunya. Sebab itulah kita punya beriman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman permohonan kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Pertolongan yang dari Tuhan harus disertai dengan kesabaran. Pertolongan Tuhan akan kita dapat apabila sekali lagi kita harus punya kesabaran. Tunggu. Jangan emosi. Tapi sabar. Sambil kita berusaha, sambil kita melakukan sesuatu, sambil kita bekerja, kita harus memiliki kesabaran. Menunggu. Boro-boro menunggu kesabaran daripada Tuhan. Berdoa aja gak pernah. Minta aja kepada Tuhan gak pernah. Bagaimana mungkin? Satu hal yang harus kita imani dan percaya, yaitu bahwa pertolongan Tuhan kepada kita tidak pernah terlambat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan marah sama Tuhan. Jangan emosi sama Tuhan. Jangan bosan meminta dan datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan kalau sampai saatnya Tuhan belum memberikan pertolongan kepada kita. Sekali lagi, kita harus sabar. Kita harus sabar. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya adalah bahwa Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita menurut waktunya Tuhan. Seorang ibu yang mengandung, dia tidak akan datang kepada dokter. Dokter cepat-cepat keluar dari anak saya. Tapi dia memiliki kesabaran. 9 bulan dia mengandung, dan akhirnya dia melahirkan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mempunyai iman, percaya pada Tuhan. Lazarus ketika dikatakan sudah mati Tuhan, apakah Tuhan tuli? Tidak. Apakah Tuhan tidak sayang kepada Lazarus dan Maria Marta? Tidak. Tetapi ketika dia mendengar berita Lazarus mati, Tuhan sengaja beberapa hari dia tidak mendengar Lazarus. Dia tidak mendengar Maria dan Marta, sehingga Marta, Maria emosi. Marta berkata, Tuhan, kalau engkau tidak datang, kalau engkau datang, Lazarus tidak akan mati. Dengan emosi, dengan kesombongannya. Tapi Maria dengan kerendahan hati. Maria dengan kerendahan hatinya datang kepada Tuhan. Tuhan menangis. Dan Tuhan memberikan jawaban.
pertolongan daripada Tuhan. Yesus datang ke Lazarus, segala sesuatu indah pada waktunya. Akhirnya di mana dia ada? Di kuburan. Angkat batu itu dan berkata, "Hei Lazarus, keluar." Lazarus hidup kembali. Itulah kesabaran. Itulah jawaban daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita menerima pertolongan kita, orang percaya, memang tidak dipahami dengan akal kita. Sebagaimana saya pernah kesaksian, pengobatan saya hampir 50 juta. Dari mana saya punya duit untuk pengobatan saya? Pada waktu itu berkata, "Pak Andreas harus pergi, nggak usah dipikirin tentang biaya." Saya tidak meminta kepada jemaat, saya tidak minta bendahara gereja, tidak. Saya tidak minta kepada Maria anak saya, tidak. Tapi Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Akhirnya saya di DSA. Saya bisa berjalan. Nah, sekarang saya masih dalam terapi pemanasan badan saya, kaki saya. Saya masih dirawat. Saya percaya Tuhan pasti menjawab. Di dalam doa saya berkata, "Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki aku menjadi hamba Tuhan, berikan umur panjang. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, silakan cabut nyawa hamba." Hari ini Tuhan tidak akan membiarkan jawaban kepada saudara. Tuhan tidak akan menolak apabila kita mendatang kepada Tuhan. Apabila kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan pasti. Ada seorang pendeta, suatu saat dia minta sebuah sepatu baru, sepatu kulit, kepada Tuhan untuk dalam doanya. "Tuhan, berikan saya sepatu kulit untuk saya pakai dalam pelayanan." Dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, dia tidak cerita kepada jemaatnya. Pendeta ini datang dan berdoa. Setelah dia berdoa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, dan seterusnya, belum ada jawaban daripada doa. Akhirnya dia menjadi kesal, dia menjadi marah sama Tuhan. Dan di dalam doanya dia berkata, "Tuhan, aku sudah minta, aku sudah datang, mana pertolongan Tuhan? Buat sepatu aja Tuhan belum kasih. Kalau begitu Tuhan, aku berdoa, berikan sepatu apa saja, aku siap mengambilnya." Sambil dia marah-marah, sambil dia menggerutu kepada Tuhan. Dan akhirnya suatu saat datang seorang pendeta, datang seorang jemaat ke rumahnya dan mengetuk-ketuk pintu. Dan ketika dia sudah mengetuk-ketuk pintu, pendeta itu menghampiri. Dan kemudian setelah dia datang keluar, dan akhirnya, "Tuhan, mungkin ini jawaban daripada doa saya. Mungkin ada pertolongan saya, pertolongan Tuhan kepada saya." Dia buka pintu, ternyata seorang jemaat, seorang pemuda dari jemaatnya mengantarkan sepatu buat Bapak Pendeta. Dia sudah yakin dia pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan. Dia buka kardusnya. Dia betapa kagetnya si pendeta ini. Kenapa? Karena apa yang dimintanya tidak sesuai dengan apa yang dia terima. Dia minta sepatu kulit, tetapi ternyata dia mendapatkan sepatu olahraga. Ketika dia menerima sepatu olahraga, pendeta itu keluar dan menghampiri si pemuda itu. "Hei pemuda, aku minta sepatu kulit.
Tetapi kenapa kamu kasih saya sepatu olahraga? Si pemuda ini bingung. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, tadinya saya sudah berpikir saya membeli sepatu kulit untuk Pak Pendeta. Tetapi ketika saya lihat sepatu, macam-macam sepatu, Tuhan tunjukkan kepada saya untuk kepada sepatu olahraga yang begitu bagus. Oleh sebab itu aku belikan sepatu olahraga dan aku berikan. Ada satu tujuan, badan Bapak Pendeta sudah gemuk. Badan pendeta itu sudah menjadi gemuk dan Bapak perlu olahraga, kata si pemuda itu. Bapak perlu olahraga supaya Bapak punya tubuh yang langsing. Dan pada saat si pendeta itu mendengar perkataan si pemuda itu, dia teringat dengan perkataannya. Sesuai dengan perintahnya dia katakan, Tuhan, sepatu apa saja kau berikan aku terima. Sepatu apa saja yang Tuhan berikan aku terima. Dia ingat akan perkataan itu. Dan akhirnya dia menerima sepatu olahraga itu. Dia tidak memohonkan sepatu kulit, tapi dia menerima apa yang Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah memberikan pertolongan. Dia butuh sepatu, dia sediakan sepatu, walaupun sepatunya tidak sesuai dengan keinginannya, walaupun sepatunya tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi Tuhan sudah memberikan pertolongan. Saudara yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ilustrasi ini sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita sering kurang sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, sehingga setelah menunggu belum ada jawaban Tuhan, akibat kita kurang sabar, kita mengambil jalan atau keputusan sendiri yang tidak kita anggap jawaban Tuhan. Ketika Tuhan belum memberikan pertolongan, kita marah-marah, kita ngambek sama Tuhan, dan kita keluarkan kata-kata Tuhan, terserah Tuhan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi ketika kita sudah berdoa demikian, Tuhan memberikan lain daripada keinginan kita. Kita perlu sadar seperti pendeta itu, dan dia menerima apa yang kita butuhkan. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan berikan kepada kita. Pertolongan Tuhan akan datang kepada saudara dan saya yang membutuhkannya. Tuhan tidak pernah menolak permohonan kita. Tuhan tidak pernah menolak dan tidak akan membiarkan kita untuk tidak menerima pertolongan. Tetapi yang menyebabkan pertolongan kita tidak terima daripada Tuhan, diri kita sendiri. Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita lari daripada Tuhan, kita mengandalkan orang-orang kaya, kita mengandalkan orang-orang berduit, kita mengandalkan orang-orang yang punya kuasa. Salah jalan kita. Kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku hai yang letih dan sudah bergora-gora. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, aku orang bukan mampu Tuhan. Yang ketiga, karena tidak pernah terlambat jawaban Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Sebagai ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan dia
pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau saat ini belum datang pertolongan daripada Tuhan, jangan cemas, jangan marah, jangan menggerutu kepada Tuhan, tapi nantikan dengan baik, pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman.